Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya dia sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang-orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Percaya pada Tuhan. Pada Injil Lukas bab 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa putus asa ketika hasil dari apa yang kita perjuangkan tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam Injil hari ini dikisahkan, Simon dan para nelayan sudah merasa putus asa karena semalaman menebar jala, tetapi tidak mendapat seekor ikan pun. Meski begitu, ketika Yesus meminta mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebar jala, mereka tetap mengikuti kata-kata Yesus. Simon dan teman-temannya membuka hati mereka dan memutuskan untuk percaya pada Yesus. Meskipun mereka nelayan yang ahli, tetapi mereka tidak sombong dan tetap terbuka akan perintah Yesus. Alhasil mereka mendapat banyak ikan sampai perahu mereka hampir tenggelam. Kita hendaknya belajar dari pengalaman para murid Yesus dalam kisah tersebut dengan cara membuka hati kita akan perintah Tuhan. Kita pun akan mendapatkan rahmat dari Tuhan jika kita percaya padanya. Di tahun refleksi ini, mari kita memohon kepada Tuhan, semoga kita semakin mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang baik, dan semoga diri kita menjadi berkat bagi orang lain, khususnya orang-orang di sekitar kita. Sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada Yesus Kristus, agar Dia sudi mengajar kita seperti Ia telah mengajar Simon Petrus dan teman-temannya, dan kita pun dapat semakin mengenalnya. Bagaimana caranya? Antara lain dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah, melakukan refleksi pemeriksaan batin kita, dan dengan membaca, merenungkan sabda Allah teristimewa dalam bulan kitab suci ini. Hari ini kita diajak untuk berefleksi, apakah saya sudah sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, atau saya justru masih menimbang saat mendengarkan Tuhan? Kita diajak untuk mewujud nyatakan melalui aksi kita
bahwa harus mendengarkan Tuhan melalui sabdanya agar rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini, jadikanlah kami orang-orang mendengarkan dan melaksanakan perintah-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati.